Aku dan anakku diusir ibu mertua saat hujan badai demi bela pelakor suamiku. Malam itu aku hanya bisa pasrah. Namun beberapa hari kemudian, aku balas dengan bawa ekskavator dan ratakan rumah itu hingga mereka menangis menyesal. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Namaku Meika. Dan jika kau melihatku sore ini, kau pasti akan mengasihani nasibku. Atau mungkin, kau akan membenci kepasifanku. Aku duduk bersimpuh di sudut dapur yang pengap, mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar dimakan deterjen murah. Biru kelam yang dulu cerah kini berubah menjadi bayangan suram dari diri sendiri. Di gendonganku, Aska, bayiku yang baru berusia 8 bulan, sedang terlelap gelisah. Napasnya tersengal-sengal, bukan karena mimpi indah, tapi karena hawa panas yang menyeruak dari kompor minyak tanah yang masih menyala untuk menjaga hangatnya opor ayam di atasnya. Keringat membasahi leherku yang tipis, membuat rambut hitamku yang diikat seadanya menjadi lepek, lengket, dan sungguh tidak enak dipandang. Di ruang tengah, hanya berjarak 5 meter dari tempatku mengelap keringat dengan ujung daster, sebuah pesta pora sedang berlangsung. Suara tawa membahana, beradu dengan denting sendok garpu yang elegan di atas piring porselen bermotif emas. Wangi parfum mahal yang menyengat, campuran mask dan bunga-bunga eksotis, dengan mudah mengalahkan aroma rempah opor ayam yang tadi pagi ku masak sendirian, dengan tangan yang pegal dan mata yang mengantuk, untuk 50 orang tamu undangan. Itu adalah acara syukuran rumah baru. Atau, lebih tepatnya, syukuran renovasi besar-besaran yang baru saja diselesaikan suamiku, Herlan. Sebuah monumen kesombongan yang baru. Silakan, Bu Haji, dicicipi rendangnya. Sedikit saja, nanti menyesal lo nggak nambah. Suara Ibu Marwah, mertuaku, terdengar melengking penuh kepura-puraan, mendominasi riuh rendah percakapan. Ini rumah memang baru selesai dicat ulang. Herlan sengaja pilih warna krim ivory, biar kelihatan mewah dan bersih seperti rumah pejabat. Kata dia, biar nyaman untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Aku mengintip sedikit dari balik tirai dapur yang tipis. Di sana, di bawah lampu kristal yang memantulkan kilauan palsu, Herlan berdiri gagah. Tubuhnya dibalut kemeja batik sutra licin berwarna coklat tua. Motifnya rumit dan pasti mahal. Rambutnya, yang biasanya acak-acakan di rumah, kini ditata rapi ke belakang dengan pomade mahal, mengkilat di bawah cahaya. Ia tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang putih bersih hasil bleaching minggu lalu, menyalami para tetangga dan kerabat dengan gaya seorang tuan tanah yang baru memenangkan lotre. Jabat tangan erat, tepuk punggung akrab, semuanya penuh pertunjukan. Ah, biasa saja, Pak RT, jangan dilebih-lebihkan, ujarnya pada tetangga yang memuji. Suaranya sengaja dibuat rendah, seolah merendah. Ini semua hasil tabungan saya selama 3 tahun, kerja keras dan berhemat. Renovasi ini memang habis sekitar 500 juta, tapi demi kenyamanan keluarga, uang segitu tidak masalah. Yang penting istri dan anak betah di rumah. Aku mendengus pelan, suara yang tenggelam dalam deru kipas angin kecil di dapur. 500 juta, angka itu memang benar. Tak bisa ia pungkiri, tapi Herlan dengan sangat licin lupa, atau sengaja menghilangkan, kalau uang, tabungan, itu sebenarnya berasal dari pinjaman bank dengan tenor 15 tahun, yang memotong gajinya hampir 60% setiap bulan. Ia menyebutnya, investasi masa depan. Aku menyebutnya, dalam hati, bunuh diri finansial demi gengsi semata. Herlan adalah pegawai BUMN tingkat menengah. Gajinya sebenarnya cukup untuk menghidupi keluarga kecil dengan sederhana dan cukup bahagia. Jika saja ia tidak memiliki ego yang membumbung tinggi, setinggi pilar-pilar baru di rumah ini. Jika saja ia tidak terobsesi untuk terlihat kaya, dikagumi, dipandang sebagai orang sukses oleh lingkungannya. Baginya, rumah hasil renovasi ini adalah monumen, tugu peringatan keberhasilannya yang paling kasat mata. Ia dengan semangat merobohkan bangunan lama warisan orang tuaku yang sederhana namun penuh kenangan. Lalu, dengan bangga, mendirikan pilar-pilar beton tinggi,
memasang lantai granit impor yang ia klaim sebagai marmer Italia asli, dan membeli perabotan furnitur custom dari pengrajin ternama yang harganya membuatku mengerutkan dahi setiap kali melihat bonnya yang sengaja ia tinggalkan di meja, mungkin sebagai cara lain untuk pamer. Namun, di tengah semua kemegahan yang dibangun dengan utang dan gengsi ini, ada satu detail fatal. Sangat fatal. Sebuah detail hukum yang sangat krusial dalam dunia properti, yang dengan enteng dilupakan oleh Herlan dan ibunya yang gila hormat itu. Mereka begitu sibuk memoles dinding dengan cat termahal, begitu asyik meninggikan atap dengan rangka baja ringan terbaik, begitu bangga memilih kusen jati berukir, hingga mereka sama sekali lupa untuk melihat ke bawah, ke tanah tempat kaki-kaki sombong mereka berpijak dengan angkuh. Tanah seluas 400 meter persegi ini, tempat rumah megah bak istana kecil ini berdiri dengan congkaknya, bukanlah milik Herlan. Namanya tidak tertera dalam satu lembar dokumen legal pun terkait tanah ini. Tidak di IMB, tidak di PBB, apalagi di sertifikat. Tanah ini adalah milikku. Sepenuhnya, mutlak. Sertifikat hak milik nomor 1058, dengan cap negara yang tak terbantahkan, tercatat rapi di arsip Badan Pertanahan Nasional atas nama Meika Bahtiar Saputri. Itu adalah warisan tunggal dan terakhir dari almarhum ayahku, Haji Bahtiar, seorang juragan tanah yang rendah hati. Ayah yang selama hidupnya selalu berpesan dengan bijak. Nak, kekayaan sejati itu yang tidak perlu dipamerkan. Diam-diam menghanyutkan. Yang mencolok, itu biasanya kosong. Herlan tidak pernah tahu. Saat kami menikah 2 tahun yang lalu, ia hanya tahu bahwa aku adalah gadis yatim piatu sederhana, hidup sendiri di rumah peninggalan orang tua yang, katanya, masih dalam proses sengketa warisan. Ia tidak pernah tertarik untuk bertanya lebih detail. Pikirannya terlalu sibuk mengurus penampilan, gengsi, dan koneksinya. Saat meminangku, yang ia bicarakan adalah bagaimana dia akan meningkatkan taraf hidupku, membawaku ke lingkungan yang lebih baik. Dan ketika dia meminta izin untuk merenovasi total rumah, warisan sengketa, ini agar layak huni untuk keluarga barunya, aku hanya mengiyakan. Dengan senyum polos di wajah, dengan kerendahan hati yang ia anggap sebagai kelemahan. Biarkan dia membangun istana impiannya di atas tanahku. Biarkan dia merasa seperti raja yang berkuasa. Biarkan dia dan ibunya pamer pada setiap tamu yang datang. Karena aku tahu, dalam hukum agraria yang absolut dan tak tergoyahkan, pemilik tanah adalah penguasa sejati. Bangunan di atasnya, sehebat apapun, hanyalah penumpang. Dan seorang penumpang bisa dengan mudah disuruh turun ketika sang pemilik tanah sudah bosar, atau ketika tiketnya, berupa rasa hormat dan perlakuan layak, telah habis. Meika, ngapain kamu di situ? Ngilmu. Lamunanku buyar. Ibu Marwah tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya yang dipoles bedak tebal tampak masam. Gelang-gelang emas keroncong di tangannya bergemerincing saat ia berkacak pinggang. Air es di depan habis. Cepat isi ulang. Jangan cuma bisa gendong anak terus. Lihat itu Lydia. Dia rajin sekali bantu-bantu melayani tamu. Kamu sebagai istri malah sembunyi. Omelnya tanpa memelankan suara, seolah sengaja agar tamu-tamu yang duduk di dekat dapur bisa mendengar. Aku menelan ludah menahan gejolak di dada. Iya, Ibu. Sebentar. Aska baru saja tidur. Halah, alasan saja. Aska itu anteng. Kamunya yang malas. Untung Herlan itu sabar punya istri kayak kamu. Cuma modal badan. Tidak bawa harta. Numpang hidup enak di rumah mewah anakku pula. Cibir Ibu Marwah sambil berlalu. Sengaja menabrak bahuku pelan. Kata-kata itu sudah menjadi makanan sehari-hariku. Numpang hidup. Ironi ini begitu menggelitik hingga rasanya aku ingin tertawa keras-keras. Mereka pikir aku menumpang. Mereka tidak sadar bahwa setiap inci ubin yang mereka injak, setiap meter halaman tempat mereka memarkir mobil kredit itu, semuanya adalah aset likuid milikku yang nilainya 3 kali lipat dari bangunan beton Herlan. Aku meletakkan Aska perlahan di kereta dorong bututnya. Aku berjalan ke kulkas, mengambil botol air dingin, saat melewati ruang tengah untuk mengisi ulang gelas para tamu.
Mataku menangkap sosok Lydia. Lydia adalah rekan kerja Herlan, wanita muda, cantik, single, dan agresif. Hari ini dia mengenakan gaun selutut berwarna merah marun yang mencolok, kontra sekali dengan dasterku. Dia duduk di samping Herlan tertawa renyah sambil memukul manja lengan suamiku saat Herlan melontarkan lelucon garing. Wah, Mas Herlan hebat ya. Desain rumahnya klasik banget. Seleranya tinggi. Puji Lydia dengan suara mendayu. Ah, biasa aja. SIS. Nanti kalau kamu main kesini lagi, aku tunjukkan home theater di lantai atas. Belum selesai setupnya sih, jawab Herlan. Matanya berbinar menatap Lydia dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan seorang suami di depan istrinya. Tetangga-tetangga berbisik. Itu Lydia ya? Cocok ya sama Herlan? Sama-sama pegawai kantoran. Necis. Sayangnya, Herlan nikahnya sama si Meika. Iya, jomplang banget. Meika kayak pembantunya kalau disandingkan begitu. Aku mendengar semuanya. Telingaku sudah kebal. Tapi hatiku mencatat setiap penghinaan itu ke dalam buku besar utang budi yang akan aku cairkan suatu hari nanti. Aku meletakkan teko air di meja dengan sedikit kasar, membuat airnya tumpah sedikit. Lydia menoleh, menatapku dengan tatapan meremehkan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Mbak Meika, maaf ya aku jadi tamu malah merepotkan. Mas Herlan cerita, katanya Mbak Meika capek kalau harus urus rumah segede ini sendirian. Makanya aku inisiatif bantu, kata Lydia dengan senyum manis yang penuh bisa. Tidak apa-apa, Mbak Lydia, anggap saja rumah sendiri, jawabku datar. Toh sebentar lagi kalian semua akan tahu rasanya tidak punya rumah, tambahku dalam hati. Herlan menatapku tajam, tidak suka dengan kehadiranku yang dianggap merusak pemandangan estetik pestanya. Ya sudah, Al, kamu ke belakang lagi sana. Bikin kopi buat Pak RT. Diusir di rumah sendiri lagi. Aku mengangguk patuh, memutar tubuhku kembali menuju dapur. Langkahku berat bukan karena sedih, tapi karena menahan beban rahasia yang semakin hari semakin mendesak untuk diledakkan. Kalian nikmati saja pesta ini. Nikmati lantai granit yang dingin ini. Nikmati atap gipsum yang megah ini. Kalian sedang menari di atas bom waktu. Aku menyentuh saku dasterku. Di sana terselip kunci gembok lemari besi lamaku di gudang belakang. Tempat sertifikat hak milik itu tersimpan aman, jauh dari jangkauan tangan-tangan serakah mereka. Tunggu tanggal mainnya, Herlan. Bisikku pada dinding dapur yang baru dicat. Kau membangun istana pasir dan aku adalah ombaknya. 2 minggu setelah pesta syukuran itu, rumah ini mulai terasa sesak. Bukan karena luas tanahnya menyusut. Tanahku masih tetap 400 meter persegi yang sah, melainkan karena udara di dalamnya telah tercemar oleh kehadiran parasit baru. Lydia bukan lagi sekadar tamu yang datang setahun sekali. Dia bermetamorfosis menjadi penghuni tidak tetap yang merasa memiliki hak veto atas ruang tamuku. Aduh, Tante Marwah, coba lihat tas ini. Ini liar asli loh, Tan. Aku belinya pas dinas ke Singapura minggu lalu. Cocok banget kalau tante pakai buat arisan. Suara manja Lydia terdengar dari ruang keluarga. Aku sedang menyetrika seragam kantor Herlan di ruang setrika yang posisinya agak tersembunyi. Namun, telingaku menangkap setiap kata dengan jelas. Panas dari setrika uap di tanganku seolah menjalar ke ulu hatiku. Ya ampun, SIS, bagus banget. Warnanya marun elegan gini. Tante pasti kelihatan 10 tahun lebih muda. Pekik Ibu Marwah giring. Kamu memang pintar cari barang. Enggak kayak si Meika. Tahunya cuma daster pasar Tanah Abang yang luntur. Selalu begitu. Namaku selalu disarati sebagai pembanding terendah. Standar kemiskinan di rumah ini adalah aku. Aku meletakkan setrika dengan sedikit hentakan. Sudah 3 kali dalam minggu ini, Lydia datang sepulang kerja dengan alasan membahas proyek kantor bersama Herlan. Tapi anehnya, proyek itu selalu dibahas di ruang keluarga, lengkap dengan martabak manis atau kopi mahal yang dibawa Lydia sambil ditemani Ibu Marwah tertawa-tawa seolah mereka adalah keluarga bahagia. Aku keluar dari ruang setrika membawa tumpukan kemeja Herlan yang sudah rapi.
Pemandangan di ruang tamu membuatku ingin muntah. Lydia duduk di sofa kulit favorit Herlan. Kaki jenjangnya disilangkan dengan angkuh. Ibu Marwah duduk di sebelahnya, sibuk mematut diri dengan tas baru yang dipegangnya. Aku yakin 100% dibelikan oleh Lydia sebagai uang pelicin untuk masuk ke keluarga ini. Meika sudah selesai nyetrikanya? Tanya Ibu Marwah tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada tas itu. Tolong buatkan kopi buat Lydia. Kopinya yang dari mesin espresso ya. Jangan kopi saset. Lydia gak bisa minum kopi murahan. Lydia tersenyum simpul. Tatapannya seolah berkata, "Lihat, aku yang dilayani di sini." "Maaf, Bu. Susu untuk campurannya habis. Belum belanja bulanan." Jawabku datar. Herlan yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung menyambar. "Loh, kok habis? Perasaan baru kemarin aku kasih uang belanja." Ia berjalan mendekat, mengenakan kaos santai, rambutnya basah. Aroma sabun mandinya bercampur dengan parfum Lydia yang menguar kuat di ruangan itu. "Mas, uang 3 juta yang Mas kasih itu sudah habis buat bayar listrik rumah ini yang bengkak karena AC nyala 24 jam, popok Aska, dan bahan makanan buat syukuran kemarin yang kurang. Mas lupa." Jelasku mencoba tetap logis. Wajah Herlan memerah. Ia tidak suka dibantah, apalagi di depan Lydia, wanita yang sedang ia coba buat terkesan dengan citra pria kaya raya. "Kamu itu boros banget sih, Al. Mengelola uang dapur segitu aja nggak becus. Lihat Lydia, dia wanita karir, bisa atur keuangan, bisa beli barang branded. Gak kayak kamu yang cuma nunggu jatah," bentak Herlan. Lydia tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang lentik. "Duh, Mas Herlan, jangan galak-galak dong. Mungkin Mbak Meika memang enggak biasa pegang uang cash flow rumah tangga modern. Kan dia backgroundnya sederhana." "Background sederhana?" Batinku tertawa sinis. "Kalau aku mau, aku bisa membeli mulutmu itu beserta seluruh isi lemari pakaianmu saat ini juga." "Lydia, ini bukan soal boros, Mas. Listrik rumah ini saja sebulan 5 juta. Mas, pasang lampu kristal di mana-mana, AC sentral. Tapi budget operasionalnya MAH disamakan dengan rumah tipe 36, balasku tajam. "Cukup." Ibu Marwah menggebrak meja. "Jangan malu-maluin suami kamu di depan tamu. Kalau uang kurang ya kamu cari cara dong. Masak air, jangan beli galon. Cuci baju pakai tangan. Jangan pakai mesin cuci terus biar hemat listrik. Dasar manja." Herlan menatapku dengan jijik, lalu beralih menatap Lydia dengan pandangan memohon maaf. "Maaf ya, SIS, biasa drama ibu rumah tangga yang kurang wawasan. Jadi malu aku." "Enggak apa-apa kok, Mas. Aku ngerti. Beban laki-laki sukses kayak kamu emang berat kalau pasangannya enggak suportif." Hibur Lydia sambil mengelus lengan Herlan. Herlan merogoh dompannya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah berwarna merah. Ia melemparkannya ke meja tepat di depanku. "Nih, beli susu Aska. Sisanya buat beli kopi. Jangan minta lagi sampai akhir bulan. Aku lagi banyak pengeluaran. Cicilan mobil baru naik," ujar Herlan ketus. Aku menatap lembar uang itu. 100.000 rupiah untuk hidup 2 minggu. Aku tahu persis kemana larinya uang Herlan. Notifikasi email tagihan kartu kreditnya masih terhubung ke ponsel lamaku yang dulu pernah ia pinjam dan lupa ia lockout. Kemarin ada transaksi sebesar 5 juta rupiah di sebuah butik di Plaza Indonesia. Dan melihat tas itu kini dipegang Ibu Marwah serta jam tangan baru yang melingkar di pergelangan tangan Lydia. Aku tahu siapa penikmat uang itu. Herlan sedang melakukan penggelapan aset rumah tangga. Ia memotong hak istri dan anaknya demi membiayai gaya hidup lakor sambil tetap menumpang hidup di atas tanah istrinya. Ironi ini sudah mencapai tingkat kriminal. Aku mengambil uang 100.000 rupiah itu dengan tenang. Tidak ada air mata. Air mataku terlalu mahal untuk ditumpahkan di depan manusia-manusia parasit ini. "Baik, Mas. Terima kasih," ucapku pelan. Aku berbalik menuju dapur. Tapi sebelum aku menghilang di balik tirai, aku mendengar bisikan Ibu Marwah yang disengaja agar aku mendengarnya.
Tuh kan, SIS. Lihat sendiri dia itu gak ada kelasnya. Cuma beban buat Herlan. Coba kalau Herlan nikahnya sama kamu dulu. Pasti hidup anakku lebih bahagia. Rumah ini pasti lebih terawat. Sabar ya, Tante. Jodoh kan gak ada yang tahu. Siapa tahu ada jalan lain nanti. Sahut Lydia dengan nada penuh arti. Jalan lain? Oh, tentu ada, Lydia. Dan jalan itu sedang kusiapkan. Jalan buntu yang ujungnya adalah jurang. Malam itu, setelah Lydia pulang dan Herlan tidur mendengkur di kamar utama yang dingin, aku tidak tidur. Aku membuka laptop tuaku di kamar tamu yang kini jadi kamar pengasingan bagiku dan Aska. Aku membuka folder tersembunyi berlabel, Operasi Pengosongan Lahan. Aku mulai mengetik draft surat. Bukan surat cinta, melainkan surat perjanjian sewa menyewa lahan. Aku akan menghitung mundur. Setiap kali Herlan menghinaku, setiap kali Lydia menginjakan kaki kotornya di lantai rumahku, dan setiap kali Ibu Marwah merendahkanku, aku menambahkan angka 0 di dalam tagihan mental yang akan kusodorkan pada mereka nanti. Kalian pikir kalian adalah pemilik rumah ini. Kalian hanyalah penyewa yang menunggak bayar dan masa tenggang kalian sudah hampir habis. Tidur yang nyenyak, Herlan. Karena sebentar lagi atap di atas kepalamu akan aku tarik paksa. Bisikku sambil menatap layar laptop yang menyala dalam gelap. Di luar, hujan mulai turun membasahi tanah warisan ayah yang selama ini dia menanggung beban kesombongan mereka. Tapi tanah ini tidak pernah lupa siapa pemiliknya. Dan pemiliknya sudah mulai bosan bersandiwara. Hujan turun seperti air bah malam itu. Seolah langit ikut menangisi kebodohan yang sedang terjadi di bawah atap rumah ini. Petir menyambar-nyambar menciptakan bayangan mengerikan di dinding ruang tamu yang dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aska, bayiku, sedang demam tinggi. Tubuh mungilnya menggigil dan napasnya terdengar berat. Aku sudah mencoba mengompresnya, tapi panasnya tak kunjung turun. Persediaan obat penurun panas di kotak P3K habis. Lagi-lagi aku curiga Ibu Marwah membuangnya atau memindahkannya entah kemana. Karena dia selalu bilang anak kecil jangan dikit-dikit dikasih obat kimia. Aku butuh Herlan. Aku butuh dia untuk ke apotek atau setidaknya menjaga Aska sebentar sementara aku mencari obat tradisional di dapur. Dengan langkah tergesa, aku menuju kamar utama. Pintu kamar itu sedikit terbuka, menyisakan celah cahaya kuning yang hangat yang kontras dengan lorong yang gelap. Aku hendak mengetuk ketika suara tawa renyah dari dalam kamar menghentikan tanganku di udara. Iya, sayang. Sabar dong. Si nenek lampir itu kan gak bisa diusir begitu saja. Nanti tetangga curiga. Suara Herlan terdengar jelas, manja, dan menjijikan. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Tenang, SIS. Rumah ini kan atas nama gue. Nanti kalau dia sudah pergi, kita rombak lagi kamar ini. Jadi walk-in closet impian kamu. Ibuku juga setuju kok kalau kamu yang jadi nyonya di sini. Kamu kan lebih presentable. Darahku mendidih bukan karena cemburu. Rasa itu sudah mati sejak lama. Tapi karena penghinaan terhadap eksistensiku dan anakku yang sedang sakit di kamar sebelah. Herlan sedang merencanakan masa depan dengan Lydia di dalam rumah yang berdiri di atas tanahku. Sementara anaknya sendiri sedang meregang nyawa karena demam. Aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Braa! Herlan terlonjak kaget. Ponsel mahalnya hampir terlepas dari genggaman. Di layar ponsel itu, wajah Lydia yang sedang memakai masker wajah terlihat kaget. Namun sedetik kemudian berubah menjadi senyum sinis mengejek. Mas, Aska demam tinggi. Kamu malah asik video call sama pelakor ini. Teriakku. Suaraku bergetar menahan amarah. Herlan buru-buru mematikan panggilan. Wajah kagetnya segera berubah menjadi merah padam karena marah. Dia berdiri menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Lancang kamu ya masuk kamar orang tanpa ketuk pintu. Sopan santun kamu di mana? Hah? Sopan santun? Kamu bicara sopan santun saat kamu berselingkuh sementara anakmu sakit. Aku butuh obat. Mas, Aska butuh ke dokter sekarang. Balasku tajam. Halah, drama lagi. Anak demam itu biasa.
Jangan jadikan anak sebagai alasan buat ganggu privasi aku. Kamu itu bisanya cuma nuntut. Udah miskin, numpang, banyak tingkah. Herlan mendorong bahuku kasar. Keributan itu memancing keluar sang ratu drama. Sesungguhnya Ibu Marwah muncul dari kamarnya dengan wajah bengkak bantal, namun mata yang nyalang. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Herlan, kenapa istri tidak tahu dirimu ini? Ini. Bu, Meika nuduh-nuduh aku selingkuh cuma gara-gara aku teleponan sama rekan kerja. Dia cemburu buta. Bu, malu-maluin. Aduh, Herlan memutarbalikan fakta dengan licin. Ibu Marwah menatapku dengan kebencian yang sudah lama ia pendam. Seolah-olah malam ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu untuk meledakkan bom waktu itu. Cukup. Ibu Marwah berteriak. Aku sudah muak lihat mukamu di rumah ini. Dari awal kamu masuk keluarga ini, kamu cuma bawa sial, Meika. Rumah anakku jadi suram gara-gara aura miskinmu. Ia berjalan mendekatiku, matanya melotot. Malam ini juga kamu angkat kaki dari sini. Aku tidak sudi punya menantu yang berani membentak anakku di rumahnya sendiri. Bu, ini hujan deras. Aska lagi sakit. Ibu tega mengusir cucu ibu sendiri. Tanyaku tak percaya. Cucu siapa? Tahu itu bukan anak Herlan. Kamu kan dari keluarga nggak jelas. Sembur Ibu Marwah. Kata-kata itu begitu keji hingga rasanya seperti tamparan fisik. Tanpa menunggu jawabanku, Ibu Marwah masuk ke kamar tamu tempat aku dan Aska tidur. Terdengar suara barang-barang dibanting. Dia melempar tas pakaianku keluar kamar. Diikuti dengan popok-popok Aska yang berhamburan di lantai. Pergi, bawa anakmu yang penyakitan itu. Jangan balik lagi sebelum kamu sadar kalau kamu itu cuma sampah di istana anakku. Teriak Ibu Marwah sambil menendang koper lamaku ke arah pintu depan. Herlan hanya diam bersandar di pintu kamarnya dengan tangan bersedekap. Ia tidak membela anaknya. Ia tidak membela istrinya. Ia membiarkan ibunya melakukan pekerjaan kotor itu demi memuluskan jalan bagi Lydia. Mas, kamu diam saja? Tanyaku lirih, memberikan kesempatan terakhir bagi nuraninya. Herlan membuang muka. Pergi sana. Al, ibu benar. Kita sudah tidak cocok. Rumah ini terlalu bagus buat kamu. Kamu gak pantas di sini. Rumah ini. Kata itu lagi. Aku menatap mereka berdua. Ibu dan anak yang sama-sama buta. Mereka pikir mereka sedang membuang sampah. Padahal mereka sedang membuang satu-satunya jaminan hidup mereka. Aku tidak menangis lagi. Air mataku kering seketika, digantikan oleh dingin yang membekukan hati. Aku berjalan memungut koperku. Aku menggendong Aska yang masih merintih, membungkusnya rapat-rapat dengan selimut tebal. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku ini, Herlan, Bu Marwah. Kataku pelan, namun suaraku menggema di ruang tamu yang hening itu. Aku menatap mata mereka satu persatu. Kalian mengusirku dari rumah yang kalian klaim milik kalian. Tapi pastikan kalian punya payung yang kuat. Karena ketika aku kembali nanti, aku tidak akan mengetuk pintu. Aku akan merobohkan temboknya. Halah, banyak bacot. Pergi. Ibu Marwah mendorongku keluar pintu utama dan membantingnya keras-keras. Suara kunci diputar dari dalam terdengar nyaring. Aku berdiri di teras marmer yang licin, diterpa angin malam yang menusuk tulang. Hujan membasahi wajahku, menyamarkan sisa-sisa emosi yang mungkin masih ada. Aska menangis dalam pelukanku. Tenang, nak, tenang. Bisikku mencium keningnya yang panas. Kita tidak akan jadi gelandangan. Malam ini kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Aku merogoh saku dasterku yang basah, mengambil ponsel tuaku. Dengan tangan gemetar karena dingin, aku menekan satu nomor yang sudah lama tidak kubungi. Nada sambung terdengar 2 kali lalu diangkat. Halo, Nona. Suara bariton tua di ujung sana terdengar kaget. Yang menjawab itu Pak Karim, kepala asisten almarhum ayah yang masih setia menjaga aset-aset rahasia keluarga kami. Pak Karim, jemput saya sekarang. Bawa Alphard ayah. Dan tolong siapkan kamar utama di Manor House. Saya pulang.
Suaraku terdengar serak namun tegas. Baik, Nona. Segera. Saya bawa dokter pribadi juga untuk Aska. Iya. Dan Pak, besok pagi hubungi pengacara Wijayanto. Kita mulai proses eksekusi lahan. Masa sewa parasit-parasit ini sudah habis. Aku mematikan telepon. Aku menatap pintu rumah megah di depanku yang kini tertutup rapat. Di dalamnya mereka mungkin sedang tertawa merayakan kemenangan semu. Mereka tidak tahu, di bawah kaki mereka, tanah ini baru saja berteriak memanggil pemilik aslinya. Selamat menikmati malam terakhir kalian sebagai orang kaya, Herlan. Besok realita akan menghantamu lebih keras daripada hujan badai ini. 15 menit setelah telepon itu ditutup, sebuah sorot lampu LED yang tajam membelah tirai hujan. Sebuah Toyota Alphard hitam dengan plat nomor cantik B1 ARP, inisial namaku, berhenti tepat di depan gerbang rumah Herlan. Pak Karim keluar dengan payung besar. Wajah tuanya pias melihat kondisiku yang basah kuyup di trotoar. Ya Allah, Nona Meika, Aska, serunya. Suaranya bergetar menahan amarah. Ia segera membopong Aska dan membukakan pintu penumpang otomatis. Begitu aku masuk ke dalam kabin mobil yang beraroma kulit mahal dan lavender itu, keheningan yang mewah menyambutku. Suara hujan deras seketika teredam, digantikan oleh alunan musik klasik yang pelan. Jalan, Pak, jangan menoleh ke belakang. Perintahku dingin. Saat mobil melaju menjauh, aku melihat dari kaca spion. Lampu rumah Herlan masih menyala terang. Mereka masih sedang melanjutkan drama mereka. Mungkin merayakan kepergian benalu yang selama ini mengganggu pemandangan. Mereka tidak sadar, benalu itu baru saja membawa pergi keberuntungan mereka. Perjalanan menuju kawasan Menteng memakan waktu 30 menit. Kami memasuki gerbang besi tembok setinggi 4 meter yang dijaga oleh pos keamanan pribadi. Ini adalah The Manor, rumah masa kecilku. Aset properti paling berharga dalam portofolio mendiang ayah yang selama ini kurahasiakan rapat-rapat. Herlan selalu membanggakan rumahnya yang berdiri di atas tanah 400 m di pinggiran Jakarta. Ia tidak tahu, istrinya adalah pemilik sah mansion seluas 2000 m di pusat kota yang nilainya setara dengan 100 kali lipat total utang seumur hidupnya. Dokter pribadi sudah menunggu di kamar VVIP. Nona, lapor Pak Karim saat kami tiba di lobi utama yang berlantaikan marmer Italia asli, bukan granit KW seperti yang dibanggakan Herlan. Malam itu, Aska langsung ditangani oleh Dr. Surya, dokter spesialis anak langganan keluarga. Ternyata demamnya karena radang tenggorokan akut, diperburuk oleh debu renovasi rumah Herlan yang berterbangan selama berminggu-minggu. Anak ini butuh lingkungan yang steril dan udara bersih. Bu Meika, rumah sebelumnya sepertinya tidak sehat untuk paru-paru, ujar Dr. Surya sambil menyuntikkan obat. Hatiku menjerit lalu mengeras. Herlan dan egonya merenovasi rumah demi pamer, tapi debunya meracuni anak kami sendiri. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Keesokan harinya, aku terbangun di ranjang kincol empuk yang sudah lama kurindukan. Sinar matahari masuk malu-malu lewat jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang asri. Tidak ada teriakan Ibu Marwah yang menyuruhku mencuci piring. Tidak ada sindiran Herlan tentang listrik. Hanya ada ketenangan. Ketenangan yang mahal. Aku berjalan ke depan cermin besar di walk-in closet kamarku. Pantulan di cermin memperlihatkan wanita dengan mata bengkak dan rambut kusut. Meika versi istri Herlan yang menyedihkan. Cukup, bisikku. Aku meraih gunting di meja rias. Dengan gerakan tegas, aku memotong rambut panjangku yang selama ini disukai Herlan karena terlihat keibuan. Kini rambutku bergaya bob pendek yang tajam dan tegas. Aku menyikatkan daster-daster lusuh ke tempat sampah. Aku membuka lemari kaca yang berisi koleksi lamaku, blazer sutra, kemeja linen, dan gaun-gaun rancangan desainer yang kusimpan selama 3 tahun terakhir demi menyamar menjadi istri sederhana. 1 jam kemudian, Meika yang baru turun ke ruang makan. Aku mengenakan setelan blazer putih gading dengan celana kulot senada, dipadukan dengan jam tangan Patek Philippe warisan ayah. Wajahku dipoles makeup tipis namun tajam, menyembunyikan jejak air mata semalam. Di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati utuh,
Seorang pria parubaya dengan setelan rapi sudah menunggu. Pak Wijayanto, pengacara kepercayaan almarhum ayah. Di hadapannya terhampar beberapa map dokumen. Selamat pagi, Nona. Atau haruskah saya panggil Nyonya Herlan? Sapa Pak Wijayanto dengan senyum sopan. Panggil saya Meika. Nama Herlan sudah tidak relevan di rumah ini. Jawabku sambil duduk di kepala meja. Seorang pelayan menuangkan teh Earl Grey hangat. Baik, Pak Karim sudah menceritakan kronologinya semalam. Saya turut prihatin. Jadi, apa instruksi Anda? Gugatan cerai? Tuntutan nafkah? Aku menyesap tehku perlahan, menikmati aroma bergamot yang menenangkan. Cerai itu pasti, Pak, tapi itu terlalu mudah. Herlan tidak punya uang untuk membayar nafkah yang layak bagi Aska. Gajinya sudah habis untuk cicilan renovasi dan gaya hidup pelakornya. Aku meletakkan cangkir. Tanganku meraih map biru bertuliskan, aset tanah Jalan Kenanga nomor 15. Saya ingin membahas status tanah ini, Pak. Pengacara senior itu membuka map tersebut. Sertifikat hak milik nomor 1058 masih atas nama Meika Bahtiar Saputri. Tidak ada perjanjian pranikah tertulis, namun aset ini diperoleh sebelum pernikahan. Ini adalah harta bawaan. Jadi secara hukum, Herlan tidak memiliki hak sepeser pun atas tanah ini. Masalahnya, dia membangun rumah permanen di atasnya, tanpa izin tertulis dari pemilik. Dia merenovasi total tanpa IMB baru atas nama pemilik lahan. Sahutku. Pak Wijayanto mengangguk, mulai menangkap arah pemikiranku. Secara teknis, bangunan itu adalah bangunan liar di atas properti orang lain. Anda bisa menuntutnya untuk mengembalikan kondisi tanah seperti semula atau menyita bangunan itu sebagai kompensasi sewa lahan. Saya tidak butuh bangunan ora itu, Pak, kataku dingin. Saya ingin tanah saya kembali bersih, rata dengan tanah. Pak Wijayanto tersenyum tipis, kilatan kekaguman terlihat di matanya. Demolition order, pilihan yang brutal, tapi sah secara hukum. Namun, kita harus melalui prosedur somasi. Lakukan, kirimkan somasi pertama hari ini. Jangan pakai nama saya secara langsung dulu. Pakai nama firma hukum Bapak sebagai kuasa hukum pemilik lahan. Buat mereka bingung, buat mereka panik. Dan satu lagi, tambahku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Saya ingin Bapak memblokir akses Herlan ke sertifikat tanah itu di BPN. Pastikan dia tidak bisa memalsukan atau menggadaikannya ke bank. Saya tahu dia sedang butuh uang banyak. Siap. Laksanakan, Bu Meika. Somasi akan tiba di meja Herlan besok pagi. Isinya perintah pengosongan lahan dalam waktu 3x24 jam karena pelanggaran batas properti. Aku tersenyum puas. Di layar tabletku, aku membuka aplikasi CCTV tersembunyi yang masih aktif di rumah Herlan. Di layar itu terlihat Herlan sedang sarapan bersama Lydia dan Ibu Marwah. Mereka tampak bahagia tertawa-tawa di atas meja makan yang berdiri di atas tanahku. Tertawalah selagi bisa, karena besok pagi kopi kalian akan terasa sangat pahit. Gumamku. Aku menutup tablet itu. Fase penderitaan fisikku sudah berakhir. Kini giliran mereka yang akan menderita serangan jantung finansial. Hari ini hiburan favoritku bukanlah menonton serial drama di Netflix, melainkan menyaksikan reality show kehidupan nyata yang tayang eksklusif di layar iPad Pro. Judulnya, Detik-Detik Kehancuran Parasit. Aku duduk santai di gazebo belakang The Manor, ditemani semilir angin sore dan segelas jus mangga. Di layar tablet, terhubung dengan kamera CCTV tersembunyi yang dulu kupasang diam-diam di sela-sela ventilasi AC dan detektor asap rumah lama, aku bisa melihat aktivitas di Jalan Kenangan nomor 15 dengan resolusi 4K yang jernih. Rumah itu sedang sibuk, sangat sibuk. Herlan dan Lydia tampaknya tidak membuang waktu. Baru 2 hari aku pergi, mereka sudah memulai proyek pembersihan jejak Meika. Di layar terlihat Lydia sedang berdiri di tengah kamar utama bekas kamarku, memberikan instruksi kepada 2 orang tukang bangunan. Ia mengenakan masker debu yang stylish dan memegang gulungan blueprint kasar. Pak, tembok sebelah sini dijebol saja ya. Saya mau kamar mandinya diperluas.
Terus dikasih batu yang ada jacuzzinya. Mas Herlan janji mau beliin yang impor. Suara Lydia terdengar cempreng lewat mikrofon CCTV. Aku melihat Herlan berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak secerah Lydia. Ia tampak sedang memijat pelipisnya sambil menatap layar ponsel. Mungkin mengecek saldo rekening yang semakin menipis. Bathtub jacuzzi. Herlan pasti sedang menghitung berapa bulan lagi ia harus makan mie instan demi memenuhi keinginan nyonya barunya itu. Sayang, jacuzzinya nanti dulu ya. Budget renovasi tahap 2 ini kan kita alokasikan buat ganti pagar depan biar lebih tinggi. Lydia langsung cemberut menurunkan maskernya. Ih, Mas Herlan, gimana sih? Katanya mau manjain aku. Masa mandi aja harus pakai shower? Shower sempit bekas si Meika itu. Ih, jijik tahu. Bekas orang kampung. Darahku berdesir mendengar namaku disebut dengan nada jijik. Orang kampung katanya. Padahal keramik kamar mandi yang ia injak itu adalah marmer Carrara asli proyek hotel bintang 5 milik ayahku yang dulu kuberikan cuma-cuma saat Herlan merengek ingin kamar mandi mewah. Iya, ya. Nanti aku usahakan gesek kartu kredit yang satu lagi. Herlan menyerah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Laki-laki lemah. Dia rela berhutang demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Di ruang tengah, Ibu Marwah sedang sibuk memilah barang-barangku yang tersisa. Baju-baju lamaku dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam besar. Dilakukan seperti sampah medis yang infeksius. Buang semua ke tempat pembakaran sampah. Jangan disumbangkan, nanti malah balik lagi kesialannya. Perintah Ibu Marwah pada asisten rumah tangga harian yang baru mereka sewa. Saat itulah bel pintu depan berbunyi nyaring. Seorang kurir berseragam rapi dengan helm tertutup berdiri di depan pagar. Ia membawa sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi yang tercetak tebal dan mencolok. Kantor Hukum Wijayanto dan Partners. Herlan yang membukakan pintu. Ia menerima amplop itu dengan kening berkerut. Surat buat siapa? Tanya Ibu Marwah yang ikut mengintip dari balik pintu. Buat penghuni Jalan Kenangan nomor 15. Baca Herlan. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Aku menahan napas. Mencondongkan tubuh ke arah layar tablet. Inilah momennya. Somasi pertama. Herlan menarik keluar selembar kertas legal dengan cap merah di sudut kanan atas. Ia membacanya. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi merah padam. Lalu diakhiri dengan tawa yang meremehkan. Apa isinya? Lang? Tagihan bank lagi? Tanya Ibu Marwah cemas. Bukan. Ini lelucon. Herlan tertawa sinis sambil mengabadikan kertas itu. Ini surat somasi, katanya dari pengacara pemilik tanah. Kita disuruh mengosongkan rumah ini dalam waktu 3x24 jam, atau akan dituntut secara hukum. Hah? Pemilik tanah siapa? Kan pemiliknya kamu. Di sini tertulis, bertindak atas nama klien kami, pemilik sah sertifikat hak milik nomor 1058. Tidak ada nama klien. Pasti ini kerjaan si Meika. Dia pasti minta tolong lebih gratisan atau teman kampungnya buat ngetik surat gertakan ini. Mau nakut-nakutin kita. Bu, biar kita panik terus manggil dia balik. Dasar perempuan ular. Sudah diusir masih saja mau cari gara-gara. Mana mungkin Meika mampu bayar pengacara? Buat beli susu anak saja dia ngemis sama kamu. Lan, ini pasti penipuan. Atau dia malsu-malsuin surat. Analisis mereka dangkal sekali. Mereka tidak tahu bahwa Wijayanto & Partners adalah firma hukum korporat yang biaya konsultasinya per jam setara dengan gaji Herlan 2 bulan. Mereka berpikir aku miskin. Jadi aku tidak mungkin memiliki akses ke hukum yang kuat. Terus gimana? Mas, kita harus pindah? Tanya Lydia yang muncul dari kamar. Terlihat khawatir karena takut jatahnya batal. Enggak usah digubris, kata Herlan dengan arogansi yang luar biasa bodoh. Tanah ini statusnya sengketa keluarga Meika yang enggak jelas. Bapaknya kan sudah mati. Sertifikatnya entah di mana. Meika gak punya kekuatan hukum. Dia cuma menggertak. Lagian aku sudah bangun rumah senilai 500 miliar di sini. Hakim mana tega ngusir kita? Herlan mengambil kertas somasi itu dari tangan ibunya lalu meremasnya menjadi bola kertas. Pak Tukang,
lanjutkan kerjanya. Jebol tembok itu sekarang, teriak Herlan pada tukang bangunan, seolah ingin membuktikan kekuasaannya. Kemudian dengan gaya sok jagoan, Herlan melempar bola kertas itu ke tempat sampah di teras depan. Sampah, ludahnya. Aku tersenyum dingin di gazebo. Herlan baru saja melakukan kesalahan fatal. Terima kasih, Herlan. Kamu baru saja memberikan bukti video high definition tentang itikat buruk penghuni liar yang merusak surat peringatan resmi. Hakim akan sangat menyukai video ini. Aku segera menyimpan rekaman itu dan mengirimkannya ke Pak Wijayanto via email. Tuh, Wijayanto Partners. Subjek, bukti penolakan somasi pertama. Segera eskalasi. Pak Wijayanto. Somasi pertama telah diterima dan dihancurkan oleh pihak lawan. Mereka menganggap ini gertakan. Lanjutkan ke somasi kedua dengan lampiran denda sewa lahan terhitung mundur 3 tahun ke belakang. Dan tolong siapkan alat berat untuk fase 3. Mereka sedang melakukan perusakan properti sore ini. Setelah mengirim email, aku menutup tabletku. Langit sore mulai berwarna jingga. Seindah masa depanku yang bebas dari benalu. Mereka memilih perang. Mereka memilih untuk meremehkan diamku. Besok, Herlan akan menyadari bahwa tembok yang ia jebol itu adalah penyangga terakhir kewarasannya. Karena somasi kedua tidak akan datang lewat kurir biasa. Somasi kedua akan datang bersama kejutan yang akan membuat Lydia lupa pada impian jacuzinya. Nikmati renovasinya, sayang. Gumamku sambil melangkah masuk ke dalam rumah utama. Karena kalian sedang mempercantik rumah yang akan segera rata dengan tanah. Pagi itu di The Manor dimulai dengan ketenangan yang menyegarkan. Aku sedang menikmati manicure di teras samping sementara Aska bermain dengan babysitter profesional yang baru saja kusewa. Di meja kecil di sebelahku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala cabang Bank Mandiri Prioritas. Kenalan lama ayah. Selamat pagi, Bu Meika. Sesuai instruksi pemblokiran aset yang Ibu ajukan via kuasa hukum kemarin, sistem kami baru saja menolak pengajuan top-up kredit renovasi atas nama saudara Herlan. Yang bersangkutan mencoba menggunakan SK karyawannya lagi. Namun karena alamat domisili beliau terdaftar sebagai objek sengketa tanah, sistem otomatis membekukan pengajuan tersebut. Skor kreditnya kini berstatus perhatian khusus. Aku tersenyum meniup kuku jari manisku yang baru dicat warna nude. Terima kasih, Pak. Pastikan dia tidak mendapat 1 rupiah pun dari ban manapun. Balasku singkat. Herlan. Oh, Herlan. Kau pikir merenovasi rumah mewah itu murah? Kau pikir batu jacuzi impian selingkuhanmu bisa dibayar dengan senyum? Tanpa pinjaman bank, Herlan hanyalah pegawai bergaji pas-pasan yang gaya hidupnya melampaui logika. Aku beralih ke layar iPad. Drama di Jalan Kenangan nomor 15 sedang memasuki babak baru, krisis likuiditas. Di layar CCTV ruang tamu, terlihat Herlan sedang mundar-mandir dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, kemejanya tidak dimasukkan. Di meja, tumpukan tagihan material bangunan berserakan. Gimana sih, Mas? Kok kartu kredit kamu dikunci semua pas aku mau bayar keramik kamar mandi tadi? Malu tahu sama kasirnya. Lydia berteriak dari sofa, melempar dompet Herlan ke lantai. Sabar dong, SIS. Ini pasti ada kesalahan sistem. Aku lagi coba telepon call center dari tadi tapi sibuk terus. Herlan membela diri, namun suaranya terdengar panik. Lagian kamu beli keramik yang per meternya 1 juta? Gila apa? Loh, kamu kan janji mau bikin istana buat aku. Kalau enggak mampu, bilang, jangan sok kaya. Lydia melipat tangannya. Wajah cantiknya kini terlihat menyeramkan karena marah. Ibu Marwah keluar dari dapur membawa segelas air putih. Wajahnya juga tampak keruh. Lan, tukang bangunan di depan minta DP tambahan. Katanya tembok yang dijebol kemarin butuh besi penyangga ekstra. Butuh 5 juta sekarang juga. Herlan menjambak rambutnya sendiri. 5 juta dari mana? Bu, gaji bulan ini sudah habis buat bayar cicilan mobil Lydia, catering pesta, dan biaya tamu. Bank juga tiba-tiba nolak pengajuanku. Jual aja sama simpanan si Meika yang ketinggalan.
Usul Ibu Marwah enteng. Kan dia ninggalin cincin kawinnya di laci. Aku tertawa kecil melihat layar. Silakan cari, Bu. Cincin itu sudah kubawa. Yang tertinggal di laci itu hanya cincin imitasi seharga Rp50.000 yang dulu kubeli di pasar malam untuk mengelabui perampok jika ada yang masuk rumah. Saat ketegangan memuncak, bel pintu kembali berbunyi. Kali ini bukan kurir biasa. 2 orang pria bertubuh tegap mengenakan batik formal berdiri di depan pagar. Mereka membawa map merah menyala. Itu adalah staf lapangan dari kantor hukum Pak Wijayanto. Herlan membuka pintu dengan ragu. Cari siapa lagi, Pak? Saya lagi pusing. Selamat siang. Kami mencari saudara Herlan. Kami dari tim kuasa hukum pemilik lahan. Ujar salah satu pria itu dengan suara bariton yang mengintimidasi. Herlan memucat. Kan saya sudah buang surat kemarin. Kalian ini penipu ya? Saudara Herlan. Pria itu menyerahkan map merah. Ini adalah somasi kedua dan terakhir. Karena saudara telah menunjukkan itikat buruk dengan menghancurkan surat peringatan pertama dan terus melakukan perusakan properti, penjebolan dinding kamar utama tanpa izin, klien kami menaikkan tuntutannya. Herlan menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Baca yang keras, teriak Lydia dari belakang. Penasaran. Herlan membaca dengan suara terbata-bata. Somasi kedua. Perintah pengosongan lahan selambat-lambatnya 1x24 jam. Dan tuntutan ganti rugi material atas kerusakan struktur bangunan sebesar 5 miliar rupiah. Lutut Herlan lemas. Ia hampir jatuh terduduk. 5 miliar. Kalian gila? Teriak Ibu Marwah histeris. Ini rumah anakku. Kami yang bangun. Siapa pemilik lahan ini? Keluarin orangnya. Pria berbatik itu tersenyum tipis. Senyum profesional yang dingin. Klien kami tahu persis apa yang kalian lakukan di dalam. Penjebolan tembok kamar utama sisi utara pukul 16 kemarin sore adalah tindakan ilegal. Klien kami mengawasi setiap gerak-gerik perusakan asetnya. Kalimat itu mendarat seperti bom. Klien kami mengawasi. Herlan langsung menoleh liar ke sekeliling halaman, ke atas pohon, ke tiang listrik. Matanya penuh ketakutan. Paranoia mulai menjalar. Ia merasa diawasi. Siapa? Siapa yang ngasih tahu soal tembok? Bisik Herlan ngeri. Dan satu lagi, lanjut pria itu. Karena tagihan listrik dan air meteran induk tanah ini masih atas nama almarhum Haji Bahtiar, ayah dari klien kami, dan saudara Herlan menunggak pembayaran bulan ini, maka klien kami telah mengajukan pemutusan sementara aliran utilitas mulai sekarang. Tepat saat kata itu terucap, lampu ruang tamu di belakang Herlan padam. Suara dengung kulkas mati. Kipas angin berhenti berputar. AC sentral yang mendinginkan kepala panas mereka seketika senyap. Rumah itu mati total. Apa-apaan ini? Nyalakan. Jerit Lydia kepanasan. Ini peringatan, Pak Herlan. Anda tidak punya hak atas tanah, tidak punya hak atas bangunan, dan sekarang tidak punya fasilitas. Silakan berkemas, atau besok pagi kami datang dengan polisi dan Satpol PP untuk eksekusi paksa. Kedua pria itu membungkuk sopan lalu pergi, meninggalkan Herlan yang berdiri mematung di teras yang mulai terasa panas. Aku melihat Herlan di layar tablet. Gambarnya kini beralih ke mode night vision hitam putih karena listrik padam dan kamera beralih ke baterai cadangan. Wajah Herlan terlihat hancur. Ilusi kemewahannya baru saja dipadamkan secara harfiah. Lydia, Ibu, kita harus cari Meika. Suara Herlan terdengar putus asa. Cuma Meika yang tahu soal tanah ini. Jangan-jangan pemilik tanah ini ada hubungannya sama bapaknya Meika yang dikira orang miskin itu. Enggak mungkin, bantah Ibu Marwah, meski suaranya tak lagi yakin. Meika itu gembel. Mana mungkin dia punya kuasa memutus listrik. Tapi buktinya listrik mati, Bu. Dan mereka tahu soal tembok. Kita diawasi. Herlan mulai menangis. Mentalnya runtuh. Aku enggak punya uang 5 miliar. Aku bisa dipenjara. Aku menutup aplikasi CCTV dengan kepuasan yang membuncah di dada. Ini baru permulaan. Sayang,
Kau baru kehilangan listrik. Tunggu sampai kau menyadari bahwa Lydia, wanita yang kau puja itu, tidak akan mau tinggal di rumah yang panas dan gelap bersamamu. Ujian kesetiaan pelakor dimulai sekarang. Pak Karim, panggilku lewat interkom. Iya, Nona. Siapkan gaun terbaik saya untuk besok. Sepertinya besok akan ada pesta. Pesta penggusuran. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyangkal realita. Dan Herlan adalah juara dunia dalam hal ini. Alih-alih berkemas dan memohon ampun setelah listrik diputus, suamiku, maaf, segera menjadi mantan suamiku, memilih langkah yang paling tidak masuk akal, menyewa genset diesel industri. Pukul 10 pagi, sebuah truk oranye berhenti di depan rumah Jalan Kenangan nomor 15 menurunkan sebuah generator raksasa yang suaranya menderu seperti traktor sawah. Asap hitam mengepul dari knalpot mesin itu, menyebar ke teras marmer yang mereka banggakan, bercampur dengan dekorasi bunga melati yang baru saja dipasang. Ya, hari ini adalah hari besar mereka. Pesta lamaran Herlan dan Lydia. Acara yang sudah direncanakan sebulan lalu ini tidak dibatalkan. Undangan sudah disebar ke atasan Herlan, kolega Lydia, dan tentu saja seluruh lingkaran arisan Ibu Marwah. Membatalkan acara berarti mengakui kekalahan. Dan dalam kamus Herlan, gengsi adalah harga mati. Aku memantau semua kekacauan ini dari layar tablet di dalam Alphard yang melaju pelan menuju lokasi. Aku mengenakan gaun hitam midi rancangan Bian, kacamata hitam oversize, dan memegang kipas tangan sutra. Penampilanku lebih mirip seseorang yang akan menghadiri pemakaman musuh daripada pesta pertunangan. Nona, kita langsung masuk. Tanya Pak Karim dari balik kemudi. Jangan dulu, Pak, parkir di seberang jalan, di bawah pohon rindang itu. Aku ingin menikmati pertunjukannya sebentar. Perintahku, dari balik kaca mobil yang gelap, aku melihat tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil kelas menengah berjajar memenuhi bahu jalan. Ibu Marwah berdiri di depan pintu penerima tamu, mengenakan kebaya emas yang terlalu ketat dan terlalu mencolok. Ia tersenyum lebar menyalami tamu sambil berteriak-teriak kecil untuk mengalahkan suara bising genset di halaman samping. Maaf ya, Jeng. Biasa, PLN lagi maintenance gardu induk, jadi agak berisik sedikit pakai genset. Yang penting AC di dalam tetap dingin. Teriak Ibu Marwah kepada Bu RT, mencoba menutupi fakta bahwa meteran listrik mereka sudah disegel. Bu RT hanya tersenyum kecut sambil menutup hidung dari bau solar. Bau solar dari genset itu memang menusuk, merusak aroma parfum mahal para tamu. Aku melihat Herlan dan Lydia berdiri di pelaminan mini yang dibuat di ruang tamu. Lydia terlihat cantik, harus kuakui, tapi wajahnya tegang. Keringat mulai menetes di pelipisnya. AC portabel yang ditenagai genset itu tampaknya tidak cukup kuat menahan hawa panas Jakarta dan lampu sorot dekorasi. Lydia terus-menerus mengipasi wajahnya dengan undangan. Senyumnya kaku. Setiap kali lampu berkedip karena tegangan yang tidak stabil, matanya membelalak panik. Takut kegelapan kembali menelan mereka. Lihat mereka, Pak Karim, seperti tikus yang berdansa di atas kapal yang hampir karam. Kasihan. Nona, mereka tidak tahu kalau kapal itu sebenarnya sudah bocor, sahut Pak Karim. Saat acara tukar cincin hendak dimulai, aku memberi kode pada Pak Karim. Kirimkan hadiah pertamanya, Pak. Pak Karim mengangguk dan mengirim pesan singkat ke tim lapangan. 2 menit kemudian, sebuah mobil bak terbuka berhenti tepat di depan gerbang rumah, memblokir akses masuk tamu yang terlambat. 2 orang pekerja turun, menurunkan sebuah papan karangan bunga raksasa berukuran 2x4 meter. Papan bunga itu sangat indah, didominasi warna hitam dan ungu, warna duka cita, namun dengan tulisan yang dicetak menggunakan styrofoam emas yang berkilauan. Para pekerja itu dengan cekatan mendirikan papan bunga itu tepat di tengah pintu gerbang, sehingga siapapun yang ada di dalam rumah bisa melihatnya dengan jelas. Tulisannya berbunyi, "Selamat bertunangan, Herlan dan Lydia. Nikmati pestanya sebelum lahan ini diambil kembali oleh pemilik sah. Tertanda, istrimu, pemilik tanah." Keheningan melanda teras depan. Suara genset yang bising seolah tak terdengar lagi,
tertutup oleh keterkejutan batin para tamu yang membaca tulisan itu. Apa-apaan ini? Siapa yang kirim? Ibu Marwah histeris berlari ke arah gerbang, mencoba mendorong papan bunga raksasa itu sendirian. Singkirkan, singkirkan, ini fitnah. Para tamu mulai berbisik-bisik, ponsel-ponsel pintar mulai terangkat, merekam kejadian memalukan itu. Gosip menyebar lebih cepat daripada api. Tanda sengketa. Jadi rumah ini bukan punya Herlan, istrinya. Bukannya Herlan bilang dia duda kaya. Meika, maksudnya Meika yang dekil itu? Dia pemilik tanah. Herlan berdiri, lalu berlari keluar. Wajahnya pucat pasi melihat tulisan itu. Ia mencoba merobek styrofoam nama pengirimnya. Tapi papan itu terlalu besar dan kokoh. Tolong bantu saya angkat ini. Buang ke selokan. Teriak Herlan pada satpam kompleks yang kebetulan lewat. Tapi satpam itu hanya menggeleng. Takut terlibat masalah rumah tangga yang kini menjadi tontonan publik. Lydia muncul di ambang pintu. Air matanya mulai luntur bersama maskaranya. Momen sempurnanya hancur bukan karena hujan, tapi karena papan bunga yang mengungkap kebenaran. Di dalam mobil Alphard, aku tertawa kecil. Tawa yang tidak pernah kukeluarkan selama 3 tahun pernikahan kami. Sakit, Herlan? Tanya dalam batinku sambil menatap kejauhan. Itu baru bunga, belum batu. Herlan terlihat mundar-mandir menelepon seseorang dengan panik. Mungkin mencoba menghubungi pengacara murahan yang tidak akan mengangkat teleponnya. Dia terlihat seperti orang gila di tengah pesta mewahnya sendiri. Tiba-tiba, suara deru mesin lain terdengar dari ujung jalan. Suara yang jauh lebih berat, lebih rendah, dan lebih menggetarkan tanah daripada genset sewaan Herlan. Getarannya terasa sampai ke dalam kabinku. Para tamu di jalanan menoleh ke arah sumber suara. Herlan berhenti merobek papan bunga. Ibu Marwah berhenti mencerca. 2 unit ekskavator beroda rantai berwarna kuning cerah melaju perlahan namun pasti menuju Jalan Kenangan nomor 15, dikawal oleh 1 mobil patroli polisi dan mobil tim pengacara Wijayanto. Roda rantai besi alat berat itu bergemerincing menggilas aspal, menciptakan irama kematian bagi rumah Herlan. Wajah Herlan bukan lagi pucat, wajahnya kelabu, seolah rohnya baru saja dicabut paksa. Pak Karim, kataku sambil mengenakan kacamata hitamku kembali. Nyalakan mesin. Saatnya Ratu turun dari kereta. Pintu mobilku terbuka otomatis. Aku melangkah turun ke aspal. Sepatu hak tinggi low boutinku berdetak tegas. Aku berjalan menuju gerbang yang kini dihalangi papan bunga itu. Di belakangku, ekskavator itu berhenti, mengangkat lengan besinya tinggi-tinggi ke udara, seolah memberi hormat pada pemilik lahan. Pesta lamaran sudah selesai. Pesta penghancuran baru saja dimulai. Langkah kakiku terasa ringan, seirama dengan detak jantungku yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan menghancurkan hidup 3 orang sekaligus. Aku berjalan membelah kerumunan tamu undangan yang kini terdiam kaku. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut dan takjub. Wajar saja. Terakhir kali mereka melihatku, aku adalah wanita berdaster yang menyeret tong sampah ke depan rumah. Kini aku berdiri di hadapan mereka, mengenakan gaun hitam Givenchy, kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan dingin, dan diapit oleh 2 pengacara serta 1 peleton polisi. Di belakangku, lengan besi ekskavator kuning raksasa itu menggantung di udara seperti pedang Damokles, siap menjatuhkan vonis. Meika! Suara Herlan terdengar parau, nyaris tak terdengar di antara deru mesin diesel. Ia turun dari pelaminan mininya. Wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. Ia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Matanya melebar saat menyadari bahwa wanita elegan di hadapannya adalah istri yang dulu ia sebut dekil. Meika, apa-apaan ini? Kenapa kamu bawa alat berat ke rumahku? Kamu mau malu-maluin aku di depan tamu? Herlan mencoba membentak, tapi suaranya pecah karena panik. Aku berhenti tepat 3 meter di depannya. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap matanya yang merah. Rumahmu? Tanyaku pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh mikrofon genset yang mendengung. Koreksi sedikit, Herlan.
Bangunannya mungkin kamu yang susun batanya, tapi tanah tempat kamu berpijak, tanah tempat ibumu berdiri, dan tanah tempat pelakormu itu memamerkan cincin tunangannya adalah milikku. Bohong. Ibu Marwah menerobos maju, menepis tangan Herlan yang mencoba menahannya. Dasar penipu. Kamu cuma anak yatim piatu miskin. Jangan ngaku-ngaku. Mana buktinya? Mana? Tanpa perlu kuperintah, Pak Wijayanto maju selangkah. Ia membuka map dokumen yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah sertifikat tanah asli berwarna hijau dengan lambang Garuda emas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Sertifikat hak milik nomor 1058 atas nama Meika Bahtiar Saputri. Luas 400 m. Tercatat sah di BPN sejak tahun 2015. Jauh sebelum pernikahan klien kami dengan saudara Herlan. Tamu undangan tersentak kaget. Gemuruh bisik-bisik berubah menjadi riuh. Lydia yang berdiri di pelaminan tampak ingin pingsan. Cincin pertunangan di jarinya tiba-tiba terasa seperti borgol. Tidak mungkin. Mata Herlan nanar menatap sertifikat itu. Tapi aku sudah habis 500 juta buat renovasi. Aku punya kwitansinya. Itu masalahmu, saudara Herlan. Potong Pak Wijayanto tegas. Secara hukum, bangunan yang didirikan di atas tanah orang lain tanpa izin tertulis dan tanpa perjanjian sewa-menyewa adalah bangunan liar. Pemilik tanah memiliki hak penuh untuk menertibkan asetnya. Menertibkan maksudnya? Tanya Herlan bodoh. Aku maju selangkah, menatap tajam ke arah Herlan. Maksudnya, Herlan, aku memberimu dua pilihan saat ini juga. Aku mengangkat dua jari. 1. Kamu bayar sewa lahan yang tertunggak selama 3 tahun, ditambah denda perusakan properti karena menjebol tembok kemarin, dan biaya pemulihan lahan. Total tagihannya. Aku menoleh ke Pak Wijayanto. 1,2 miliar tunai sekarang, sambung Pak Wijayanto. Wajah Herlan berubah menjadi abu-abu. 1,2 miliar. Angka yang tidak akan pernah ia miliki seumur hidupnya sebagai pegawai BUMN korup. 2. Aku nggak punya uang segitu. Al, kita bicara baik-baik. Kita kan suami istri. Herlan mulai merengek. Egonya runtuh seketika. Tolong, jangan di depan tamu. Pilihan kedua, potongku dingin, mengabaikan permohonannya. Kalau kamu tidak bisa bayar, maka aku anggap bangunan ini adalah sampah yang mengotori tanahku. Aku akan membersihkannya. Sekarang juga. Enggak bisa. Kamu gila ya? Ibu Marwah menjerit keras, histeris. Ia berlari ke arah gerbang, merentangkan tangannya di depan ekskavator. Langkahi dulu mayatku. Ini rumah anakku. Aku sudah pamer ke semua orang. Jangan hancurkan harga diriku. Ibu Marwah, ujarku datar. Harga diri ibu sudah hancur sejak ibu mengusir menantu dan cucu ibu yang sedang sakit demi perempuan itu. Aku menunjuk Lydia yang kini gemetar di pojok teras. Aku menoleh ke komandan polisi yang mendampingi kami. Pak, tolong amankan area sesuai penetapan pengadilan. Ini adalah eksekusi pengosongan lahan sengketa. Polisi-polisi itu bergerak sigap. 2 poluan menarik paksa Ibu Marwah yang meronta-ronta dan memaki-maki. Tamu-tamu undangan yang panik segera berlarian keluar gerbang, menyelamatkan mobil mereka takut tertimpa reruntuhan. Herlan mencoba menahan polisi. Pak, jangan. Pak, saya direktur. Saya punya koneksi. Mundur, Pak, atau kami tangkap karena menghalangi eksekusi, bentak polisi itu. Area di depan rumah kini bersih. Hanya tinggal Herlan, Lydia, dan Ibu Marwah yang diseret ke pinggir jalan. Mereka berdiri di selokan, tempat yang pantas bagi mereka, menyaksikan istana kebanggaan mereka di ujung tanduk. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi, memberi kode kepada operator ekskavator. Mesin raksasa itu menderu, memuntahkan asap hitam pekat. Lengan besinya terangkat, lalu berayun perlahan menuju pagar tembok mewah yang baru saja dicat ulang minggu lalu. Pagar yang dibayar dengan uang belanja Aska. Jangan, Meika. Jangan, teriak Herlan. Air matanya pecah.
Aku menurunkan tanganku dengan gerakan memotong yang tajam. Braak! Suara beton dihantam baja terdengar mengerikan. Pagar mewah itu hancur berkeping-keping dalam sekali hantam. Debu semen berterbangan ke udara, menutupi dekorasi bunga pesta lamaran yang belum sempat layu. Ibu Marwah menjerit pilu, seolah tubuhnya sendiri yang dihantam. Lydia menutup telinganya, menangis serak. Operator ekskavator tidak berhenti. Ia memajukan alat berat itu. Rodanya melindas taman bunga Ibu Marwah tanpa ampun. Target berikutnya, teras marmer dan pilar utama. Lanjutkan. Perintahku pada Pak Wijayanto. Ratakan sampai ke fondasi. Aku tidak mau melihat satu bata pun berdiri tegak saat matahari terbenam. Aku berbalik, memunggungi kehancuran itu. Di belakangku, suara gemuruh runtuhnya atap teras terdengar, diikuti suara pecahan kaca jendela. Rumah impian Herlan. Simbol kesombongan dan perselingkuhannya kini sedang dikunyah oleh monster besi. Aku berjalan mendekati Herlan yang terduduk lemas di aspal. Ia menatapku dengan pandangan kosong. Hancur total. Itu baru pagarnya. Herlan, tunggu sampai aku menagih utang kartu kreditmu yang kau pakai untuk merenovasi sampah ini. Aku melangkah kembali ke mobil Alphardku. Pintu tertutup. Meredam suara tangisan mereka, namun tidak meredam suara kemenangan di hatiku. Tanahku akan kembali bersih, dan hidup mereka baru saja dimulai dalam kubangan lumpur. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan siluet kemerahan yang dramatis di langit Jakarta. Namun pemandangan di Jalan Kenangan nomor 15 jauh dari kata romantis. Pemandangan itu lebih mirip zona perang pasca serangan udara. Dalam waktu 2 jam, Istana kebanggaan Herlan telah berubah menjadi tumpukan puing. Atap gipsum yang dulu menaungi ruang tamu mewah kini terbelah 2, memperlihatkan kerangka baja ringan yang bengkok seperti tulang rusuk patah. Dinding kamar utama tempat Herlan dan Lydia merencanakan masa depan mereka sudah rata dengan tanah. Batu impian Lydia pecah berkeping-keping, tergeletak menyedihkan di antara reruntuhan bata merah. Debu semen masih mengepul tebal, menyesakkan dada. Aku duduk di kursi belakang Alphard. Kaca jendela kuturunkan sedikit. Cukup untuk mendengar ratapan mereka. Namun cukup aman dari debu kotor itu. Herlan, Ibu Marwah, dan Lydia masih berdiri di pinggir jalan. Pakaian pesta mereka kini kusam, tertutup debu abu-abu. Riasan wajah Lydia sudah luntur sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli yang penuh ketakutan dan kejijikan. Rumahku habis. Semuanya habis. Ibu Marwah meratap, duduk bersimpuh di aspal panas. Tangannya memegang sepotong vas bunga keramik yang terlempar ke jalan. Dia benar-benar setan. Herlan berdiri mematung, menatap ekskavator yang kini sedang mematikan mesinnya. Tugas monster besi itu sudah selesai untuk hari ini. Struktur utama sudah roboh. Sisanya tinggal pembersihan. Tiba-tiba, Lydia bergerak. Ia menghentakkan kakinya yang terbalut sepatu hak tinggi yang kini patah sebelah, dan berbalik menatap Herlan dengan tatapan nyalang. Ini semua gara-gara kamu, Mas, cercah Lydia. Suaranya melengking, memecah kedukaan pasca pembongkaran. Herlan menoleh bingung. Maksud kamu apa? SIS? Kita sama-sama korban di sini. Meika yang jahat. Korban? Aku yang korban. Lydia mendorong dada Herlan keras. Kamu bilang rumah ini punya kamu. Kamu bilang kamu direktur sukses. Ternyata apa? Kamu cuma penumpang gelap. Kamu bahkan nggak punya tanah buat pijakan kaki kamu sendiri. SIS, jangan bilang gitu dong. Kita kan mau nikah. Kita bisa bangun lagi dari awal. Herlan mencoba meraih tangan Lydia. Putus asa mencari pegangan. Nikah? Bangun dari awal. Lydia tertawa histeris. Tawa yang terdengar gila. Kamu pikir aku mau nikah sama gelandangan yang punya utang miliaran? Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Herlan, kalau tahu kamu semiskin ini, mending aku sama ojek online. Setidaknya mereka punya motor sendiri. Kata-kata itu menghunjam Herlan lebih keras daripada hantaman ekskavator. Ilusi cintanya hancur seketika.
Wanita yang ia bela mati-matian, yang membuatnya tega mengusir istri dan anaknya, ternyata hanya mencintai dompetnya. Dompet yang sekarang kosong melompong. "Lydia, tega kamu," bisik Herlan. "Jangan hubungi aku lagi. Dan jangan harap aku mau bayar cicilan mobil yang kamu ambil atas namaku. Itu urusan kamu." Lydia melepas cincin pertunangannya yang baru melingkar 2 jam di jarinya, melemparkannya ke wajah Herlan. Cincin itu memantul di dahi Herlan dan jatuh menggelinding ke dalam salokan yang hitam. Lydia berbalik, menyetop taksi yang kebetulan lewat dengan panik, lalu pergi meninggalkan Herlan dan ibunya di tengah reruntuhan harga diri mereka. Aku tersenyum puas. 1 parasit sudah pergi. Tinggal 2. Pak Wijayanto kembali turun dari mobil pengiring. Ia berjalan santai menuju Herlan. Sepatunya yang mengkilap tidak peduli pada debu jalanan. Di tangannya ada sebuah clipboard dengan tumpukan kertas baru. "Saudara Herlan," sapa Pak Wijayanto ramah, keramahan yang mematikan. "Ini adalah perhitungan final. Sewa lahan tertunggak 3 tahun, 360 juta rupiah. Denda perusakan properti, 500 juta rupiah. Biaya pembongkaran dan pembersihan, 340 juta rupiah. Total yang harus Anda bayar ke klien kami, Ibu Meika, adalah 1,2 miliar rupiah. Atau apa?" tanya Herlan dengan suara kosong. "Atau," Ibu Meika dengan sangat baik hati memberikan opsi kedua, "dia akan menanggung semua biaya itu. Sebagai gantinya, Anda hanya perlu menandatangani surat gugatan cerai ini dengan klausul yang sudah disetujui. Hak asuh anak 100% untuk Ibu Meika, tanpa hak berkunjung untuk Anda, dan tanpa nafkah dari Anda karena dianggap telah melakukan kekerasan ekonomi dan penelantaran." Herlan menatap kertas itu. Ia membaca klausulnya. Ia melepaskan haknya atas Aska. Untuk selamanya. Air mata mengalir deras di wajahnya yang penuh debu. Aku tidak bisa." "Pilihan ada di tangan Anda, Saudara Herlan. Utang 1,2 miliar yang mustahil Anda bayar seumur hidup, atau melepaskan anak yang sudah Anda anggap beban sejak awal," ujar Pak Wijayanto tanpa emosi. Herlan menatap ibunya. Ibu Marwah hanya menangis, tak bisa berkata-kata. Ia menatap reruntuhan rumahnya. Lalu, dengan tangan gemetar yang luar biasa, ia mengambil pena yang disodorkan Pak Wijayanto. Di mana harus tanda tangan?" Suaranya lirih, pecah. Pak Wijayanto menunjuk beberapa titik. Herlan menandatanganinya. Setiap coretan tanda tangan seperti mengukir keputusasaan di atas kertas. Selesai. Pak Wijayanto mengambil kertas itu, memeriksanya, lalu mengangguk padaku dari kejauhan. Aku mengangguk balik. Sudah selesai. Herlan telah menjual haknya sebagai ayah untuk melunasi utang kesombongannya. Ia bangkit. Tubuhnya oleng. Ia melihatku. Matanya memohon, meminta belas kasihan terakhir. Aku menatapnya dengan dingin, lalu memalingkan wajah, memandang ke arah Pak Karim yang sudah membukakan pintu mobil. Aku masuk. Mobil melaju meninggalkan mereka. Herlan dan Ibu Marwah tetap berdiri di antara puing-puing, dikelilingi oleh bau solar, debu semen, dan kehancuran total yang mereka undang sendiri. Beberapa hari kemudian, di pengadilan agama, putusan cerai dan hak asuh dikeluarkan dengan cepat, tanpa keberatan dari Herlan yang bahkan tidak hadir. Dia dikabarkan telah pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota bersama ibunya, hidup dari gaji yang terus dipotong untuk cicilan utang yang masih banyak. Lydia tentu saja hilang bagai ditelan bumi. Mungkin sedang mencari direktur sukses lain untuk ditumpangi. Sedangkan aku, Meika, kini duduk di Taman Temanor. Aska yang sudah sehat bermain dengan ceria di rumput hijau. Sertifikat tanah jalan kenangan nomor 15 kini terbebas dari bangunan liar. Aku sedang mempertimbangkan untuk membangun sesuatu di atasnya. Mungkin taman bermain umum. Atau mungkin dibiarkan begitu saja, sebagai monumen betapa rapuhnya istana yang dibangun di atas tanah orang lain. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa segar. Bebas. Aku tersenyum pada Aska. "Nak, pelajaran hari ini,
Jangan pernah mengizinkan siapapun membangun istana di atas tanahmu, sebelum kau yakin mereka menghargai setiap jengkalnya, bukan cuma mengejar kemegahan atapnya. Aska tertawa riang, tak mengerti kata-kataku, tapi merasakan kehangatan pelukanku. Dan itu sudah cukup. Baginya, rumah yang sesungguhnya adalah pelukan ibunya. Bagiku, kemenangan yang sesungguhnya adalah kebebasan untuk menentukan siapa yang boleh berdiri di atas tanah warisan ayahku. Dan untuk mereka yang mengusirku di tengah hujan, biarlah hujan itu membersihkan sisa-sisa debu kehancuran mereka. Hidupku, aturanku, tanahku, kedaulatanku. 3 bulan telah berlalu sejak suara gemuruh ekskavator menjadi simfoni pamungkas di Jalan Kenanga. Reruntuhan rumah megah itu telah lama dibersihkan. Tanah seluas 400 meter persegi itu kini terbuka, diselimuti rumput liar yang tumbuh subur, menunggu keputusan sang pemilik. Kadang aku mengunjunginya, hanya untuk duduk di bawah pohon manggis tua peninggalan ayah yang masih tegak di sudut. Di sini, di titik ini, semua ilusi hancur berantakan. Aroma tanah basah setelah hujan telah menggantikan bau parfum mahal dan kesombongan. Sunyi yang damai telah mengambil alih riuh rendah pesta palsu. Herlan dan ibunya, aku dengar, menghilang ke pinggiran kota. Hidup menyewa kamar di rumah petak, jauh dari gemerlap yang dulu mereka paksakan. Utang bank, tagihan kartu kredit, dan tuntutan ganti rugi material menjadi bayang-bayang yang terus menghantui. Gaji Herlan yang tersisa pas-pasan hanya cukup untuk bertahan hidup, jauh dari citra direktur sukses yang dulu ia banggakan. Konon, Ibu Marwah kini harus rela bekerja serabutan. Tangannya yang dulu penuh gelang emas kini mungkin pegal mencuci piring orang. Mereka adalah pelajaran berjalan tentang betapa getirnya jatuh dari menara gading yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Lydia, namaku tak pernah lagi terdengar. Ia seperti angin yang berlalu, mencari tempat baru untuk menumpang, meninggalkan kekacauan yang tak pernah ia akui sebagai bagiannya. Cincin tunangannya yang mungil pasti telah menemukan jari lain, atau mungkin tergeletak di laci, menjadi pengingat akan nafsu buta yang berujung pada kehancuran. Sedangkan aku, Meika, kini berdiri di balkon Temanor, memandang kota yang berkelap-kelip. Aska tertidur pulas di kamarnya, dikelilingi mainan dan kehangatan yang murni. Proses cerai telah usai dengan kemenangan mutlak di pihakku. Tanah warisan ayah kembali suci, bebas dari bangunan dan kenangan buruk. Aku sedang merancang sebuah taman kecil di atasnya, mungkin dengan perpustakaan komunitas sederhana. Sebuah ruang yang berguna, bukan monumen gengsi. Aku menarik napas dalam. Udara malam terasa bersih, bebas dari kepalsuan. Perjalananku dari sudut dapur yang pengap hingga ke puncak kedaulatan diri ini terasa panjang dan melelahkan. Namun setiap langkahnya kini bermakna. Aku telah belajar bahwa diam bukanlah kelemahan, dan senyuman bukanlah persetujuan. Terkadang, keduanya adalah bara yang menyimpan api kesabaran, menunggu saat yang tepat untuk membakar habis segala ketidakadilan. Kisah ini tamat bukan dengan kebahagiaan yang polos, melainkan dengan kedamaian yang diperjuangkan. Kedamaian karena akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa berdiri tegak di atas tanahku sendiri, tanpa seorang pun yang bisa mengusirku, bahkan dengan hujan sekalipun. Dari puing-puing istana kesombongan yang dibangun di atas tanah orang lain, kita belajar bahwa hakikat kekuatan sejati tidak terletak pada tembok yang tinggi atau perabot yang megah, melainkan pada fondasi kepemilikan yang sah, baik itu tanah, harga diri, maupun prinsip hidup. Kesabaran yang disalahartikan sebagai kelemahan justru seringkali menjadi senjata paling mematikan, karena ia membiarkan keserakahan dan keangkuhan lawan tumbuh subur, hingga mencapai puncak kehancurannya sendiri. Ingatlah, seperti tanah yang diam namun memiliki kedaulatan mutlak atas apa yang berdiri di atasnya, ketenangan dan pengetahuan yang dalam akan hak-hakmu adalah benteng terkuat. Jangan pernah merelakan martabatmu di sekadar menjadi penumpang dalam kehidupanmu sendiri. Milikilah sertifikat atas takdirmu, warisilah keteguhan dari leluhur, dan berlakulah adil pada diri sendiri sebelum mengasihani mereka yang menyakiti. Karena pada akhirnya, ombak waktu akan selalu menyapu bersih istana pasir kepalsuan, meninggalkan hanya kebenaran yang kokoh bagai karang, dan kebenaran itu akan selalu berpihak pada mereka yang berani diam dengan bijak,
lalu bertindak dengan tepat pada waktunya, menghancurkan hanya untuk membersihkan, bukan membalas. Demi merajut kembali kedamaian yang semestinya menjadi warisan sejati bagi generasi berikutnya. Tamat.